Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita dapat memuji, memuliakan Dia. Bahkan kita boleh diizinkan oleh Tuhan dapat menikmati segala kasih dan anugerah-Nya. Kita sadar bukan karena kita lebih baik daripada yang lainnya. Banyak orang yang merindukan akan kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan banyak juga orang yang ingin merasakan betapa indahnya bersekutu dengan Dia, tapi mungkin tidak mampu menikmatinya. Ketika saat ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk kita bisa mampu menikmati segala kebaikan Tuhan, bahkan kita mampu boleh mengatakan, Tuhan terima kasih, saat ini kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, menikmati indahnya bersekutu dengan Dia. Kita akan lalui hari-hari kita di dalam ibadah kita semua. Pada hari ini kita akan mulai ibadah kita dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau kasih-Mu, anugerah-Mu boleh membawa kami untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat kami, dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu Bapa. Kami akan menikmati mujizat Allah, kami akan menikmati kuasa Tuhan. Berkaryalah dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mengatakan kepada Dia, aku ada sebagaimana aku ada. Dan saat ini aku berdiri di bawah kaki Tuhan. Semua karena anugerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan ada sebagaimana aku ada. Berdiri menghadap tatangmu Bapa, semua karena anugerah-Mu.
Teruskan karya dalam ibadah kami selanjutnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, biarlah kita melalui hari-hari kita dengan tidak diwarnai dengan kekhawatiran, tapi biarlah kita memiliki pengharapan iman hanya kepada Tuhan. Maka hati kita tetap diarahkan kepada Dia. Kita naikkan pujian, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Sebab dia percaya, dia yakin Bapa yang dia pelihara, Bapa yang memelihara hidupnya adalah Bapa yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita akan siapkan diri kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita berani katakan hanya Tuhanlah yang sanggup menolong hidupku. Dengan iman dan berani kita katakan, Tuhan, aku bersyukur Engkaulah penolong satu-satunya dalam hidupku. Thanks God. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Selalu setia
Tunggu. Baik, Bapak Ibu, sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, jikalau Tuhan masih memelihara, menolong, memberkati kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami ingin bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kami ingin bersama-sama untuk merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Ajar kami, buat kami mengerti, memahami, bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, jaga kesehatan dalam hidup kita sekalian. Di tengah-tengah wabah yang masih mengguncang Indonesia dan juga dunia, oleh karena itu di tengah-tengah saya katakan ini merupakan ujian. Saya katakan hal ini merupakan satu keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita bisa lewati. Tetapi menjadi perenungan hari ini adalah bagaimana kita bisa melewati ujian itu, menghadapi wabah yang begitu kuat dan begitu dahsyat pengaruhnya dalam segi kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar tentang iman yang kuat di dalam melewati ujian yang kita hadapi. Kita akan membaca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11. Berkata demikian. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama melewati ujian. Abraham melewati tantangan yang cukup rumit dan cukup sulit, karena janji Tuhan kepadanya bahwa dia akan memperoleh keturunan dalam jumlah yang besar seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi menjadi persoalan ketika Abraham sudah berlanjut usia, berumur sudah tua. Dan hal ini menjadi ujian yang cukup berat, menjadi tantangan yang cukup rumit. Hal yang sama yang kita hadapi seperti saat ini. Tetapi Abraham menganggap bahwa Allah yang dia sembah, yang memberikan janji bahwa dia akan menyertai dan menolong dan menjadikan Abraham bapa orang percaya. Maka Abraham tidak sedikit pun goyah dalam mengiring dan beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jika kita ingin memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang dapat mengalami perkara-perkaranya ajaib dan indah bersama dengan Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam perikop pembacaan kita, yaitu Ibrani. Dalam Ibrani 11 memang ada beberapa tokoh, tetapi hari ini kita akan belajar Abraham. Dari peristiwa yang terjadi dari Abraham, kita belajar 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kita harus mengembangkan iman secara pribadi. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan bahwa tidak ada sesuatu di bumi ini terjadi instan. Semuanya harus mengalami proses. Semuanya harus mengalami perjalanan. Iman demikian juga tidak bisa secara tiba-tiba memiliki iman yang begitu sempurna, tetapi harus menjalani proses demi proses. Nah, hal yang pertama dalam pembacaan kita yaitu, sekali lagi saya ulangi, kita harus mengembangkan iman secara pribadi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya akan memberikan 2 contoh bagaimana iman berkembang dengan luar biasa dan begitu kuat. Dalam cerita 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-15. Kita tidak baca secara keseluruhan, tetapi cerita ini tentang bagaimana
Elia yang dipelihara, yang diberi makan oleh janda yang disapa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ceritanya sepintas saya ingin memberikannya. Elia mengalami masalah yaitu kekeringan karena memang Tuhan menyuruhnya supaya tidak ada hujan, maka 3,5 tahun tidak ada hujan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Elia kemudian mengikuti semua perintah Tuhan dan dia bertemu dengan seorang janda. Tapi menjadi persoalan adalah janda itu adalah tidak punya suami, kemudian dia miskin. Alkitab mencatat bahwa janda ini akan pergi kepada satu tempat mencari 2-3 potong kayu. Kemudian dia akan pulang membuat roti yang dia miliki hanya tepung sedikit dan minyak dalam buli-buli. Kemudian setelah membuatnya, setelah mereka makan, Alkitab mencatat mereka akan mati. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah bertemu dengan Elia memberikan satu perintah. Buatlah roti buat aku, kemudian buatlah untuk dirimu dan anak-anakmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemudian terjadi percakapan bahwa janda berkata, roti tidak punya ya Tuhan, tetapi yang kami punya adalah sedikit tepung, kemudian sedikit minyak. Setelah aku membuatnya, maka aku akan makan dan aku akan mati. Ayat 13 menarik, dicatat di dalam Alkitab. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagiku dan anak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, iman seorang janda tidak tiba-tiba, tetapi melalui proses demi proses, dan proses terakhir ditantang dan harus dihadapi adalah buat roti, berikan kepada Elia, kemudian buatlah untuk dirinya dan anaknya. Padahal Alkitab mencatat dia hanya bisa membuat tepung 1 biji yang hanya bisa dimakan, dibagi sama anaknya, kemudian dia mati. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia mengembangkan imannya sehingga dia bisa menghadapi percobaan. Dia bisa menghadapi kekeringan 3,5 tahun, Alkitab mencatat. Dan karena iman yang berkembang itulah, iman yang menjadi kuat itulah, janda ini bisa bertahan hidup dari roti, dari tepung yang datang payah, yang minyak di dalam buli-buli yang sedikit itu. Tetapi Alkitab mencatat tidak habis-habis. 3,5 tahun Tuhan memelihara karena janda Sarfat mengembangkan iman dalam hidupnya. Kisah yang kedua dari cerita perempuan Kanaan, yaitu dari Serofenisia. Bagaimana perempuan ini memiliki anak yang kemudian sakit dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus minta tolong. Dia mengalami proses yang pertama, Tuhan tidak mendengar. Kemudian yang kedua, murid-murid mengusir dia. Kemudian yang ketiga, Tuhan menganggap dan merendahkan perempuan ini serendah-rendahnya. Tetapi sekali lagi perempuan ini mengalami pengembangan iman, sehingga imannya memiliki iman yang luar biasa. Sehingga kita mencatat di dalam Matius pasal 15 ayat yang 28. Maka jawab Yesus kepadanya, hai ibu, besar imanmu, dan maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita memiliki iman yang bisa kita kembangkan dari waktu ke waktu. Dari hal yang sederhana kita hadapi, kita tetap percaya kepada Tuhan, kemudian berkembang, kita tetap masih berkembang, percaya kepada Tuhan, dan terus sehingga kita memiliki iman yang kuat, karena kita memiliki iman yang bertumbuh, berkembang. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita bisa melewati ujian dengan iman yang kuat. Fokuskan pandangan kita kepada Allah, bukan kepada masalah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang kita tidak
pada tempatnya menempatkan Allah. Kalau kita menempatkan Allah pada posisinya, maka kita ketika menghadapi masalah, maka masalah itu kita anggap kecil. Tapi persoalannya kalau kita salah menempatkannya, ibarat kita meletakkan bola di mata, bola yang melambangkan masalah, dan Allah dia dilambangkan misalnya dengan gunung, tapi posisinya di belakang, maka ketika bola kita lihat, maka gunung tidak akan pernah nampak. Oleh karena itu, mari tempatkan pada posisinya. Allah yang maha besar, kita harus mengakui dan kita harus menempatkan Allah itu maha besar. Oleh karena itu, kita fokus dan kita meletakkan pada posisinya. Ya, Allah sebagai Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, kita letakkan pada posisinya Allah yang dahsyat. Maka kita fokus kepada Allah. Pandangan kita fokuskan kepada Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Maka dari situlah mengalir kekuatan yang baru dan kita bisa menghadapi masalah yang kecil. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita memiliki iman yang dapat memindahkan gunung dengan fokus memandang kepada Allah, jangan memandang kepada gunungnya, yaitu masalah. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam memfokuskan diri kepada Allah, memang tidak serta-merta, tidak mudah dengan sendirinya kita bisa memfokuskan. Tapi kita terus berusaha belajar memfokuskan diri kepada Allah yang dahsyat. Walaupun keadaan kita sulit, walaupun keadaan seperti ini saat ini, tapi kita tetap berkata Allah luar biasa. Puji Tuhan, saya mendengar kabar bahwa di Batam hari ini dinilai kesembuhan tertinggi dalam penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita tetap fokus kepada Allah yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga, mari kita belajar memiliki keberanian untuk percaya akan janji Tuhan tanpa ragu-ragu. Abraham dalam usia yang cukup renta. Abraham dalam usia bersama istrinya yang sudah mati, tetapi Abraham tetap belajar percaya, berani percaya kepada janji Tuhan, berpegang terus kepada janji Tuhan dan tidak sedikit pun ragu. Maka sungguh luar biasa. Kita mencatat baru kali itu nenek-nenek bisa memiliki seorang anak. Luar biasa. Oleh karena itu kita belajar untuk memiliki keberanian untuk tetap percaya, memiliki keberanian untuk tetap bergantung dan beriman kepada Allah yang dahsyat. Oleh karena itu, mari kita belajar dari hal yang sederhana kemudian menjadi hal yang besar. Abraham dan Sarah memiliki suatu keberanian percaya akan janji Tuhan, walaupun keadaan secara manusia sudah tidak memungkinkan, tetapi karena keberanian percaya mereka lah yang membuat Allah melakukan yang tidak mungkin tadi menjadi mungkin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka perkara-perkara yang mustahil dapat saja dialami oleh setiap anak Tuhan yang berani percaya akan janji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana belajar dari seorang Abraham ini, kita tetap melewati ujian ini dengan iman yang kuat. Biarlah kita bersama-sama menjalani hari ini bersama dengan tangan Tuhan yang menolong kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan untuk kami mampu mengembangkan iman percaya kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk terus berani menaruh percaya kepada janjinya Tuhan yang adalah ya dan amin bagi hidup kami. Biarlah Tuhan kami terus belajar menfokuskan diri kepada Allah yang besar, bukan kepada masalah yang kami hadapi. Biarlah kami belajar memfokuskan kehidupan kami hanya kepada Allah yang dahsyat, bukan kepada keadaan yang kami hadapi. Kami akan melangkah hari-hari ini dan kami bersyukur jika Tuhan terus menolong kami, terus membimbing kami dan terus memberkati kami. Pada akhirnya ya Tuhan, kami arahkan hidup kami arahkan keberadaan kami, dan kami terus berserah hanya kepada Tuhan. Pada ibadah kami hari ini, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami meninggalkan ruang ibadah kami, mari Tuhan Engkau memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembalilah dan beraktivitas kembali dengan penyertaan dari Allah Bapa dan Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus menolong, menjaga, memelihara dan memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin.